Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di Universitas Bengkulu, yang mana Universitas Bengkulu merupakan salah satu universitas terbaik di kota Bengkulu. Nah, di tengah hiruk-pikuk kesibukan antara perkuliahan dan organisasi, ada beberapa mahasiswa yang ternyata bisa loh membagi dan menyeimbangkan kesibukan mereka. Di antaranya, ada Muhammad Rabil Fahri dan Chandra Hariguna. Pernahkah kamu merasa terjebak antara tuntutan kuliah dan kegiatan organisasi? Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Banyak mahasiswa sukses yang berhasil menyeimbangkan keduanya. Salah satunya ada Muhammad Rabil Fahri. Beliau adalah Gubernur BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Seorang pemimpin muda yang penuh semangat dan ide-ide inovatif. Selama masa jabatannya, Rabil berhasil membawa banyak perubahan positif bagi mahasiswa FISIP UNIF. Namun di balik itu, Rabil masih bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa di tengah sibuknya hiruk-pikuk organisasi. Setiap orang itu punya cara manajemen waktu masing-masing, tetapi saya punya cara untuk manajemen waktu antara organisasi dan kuliah saya. Yang pertama terkait dengan organisasi, saya percaya bahwasanya setiap kita itu 90% dari UKT yang kita bayar itu untuk pengembangan diri kita. Nah 10% itu kita ambil di dalam ruang kelas gitu. Jadi untuk teman-teman, itu cara saya manajemen waktu saya. Yang pertama, saya akan mengerjakan semua kerja-kerja kuliah saya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan mengerjakan apa yang menjadi prioritas saya dalam sebuah organisasi. Karena kenapa? Kuliah adalah amanah orang tua dan organisasi adalah amanah dari teman-teman mahasiswa FISIP gitu kan. Kuliah dan organisasi, dua sisi mata uang yang sama pentingnya. Kuliah memberikan kita ilmu, sedangkan organisasi mengasah keterampilan. Menyeimbangkan keduanya adalah kunci sukses. Jangan sampai salah satu terkorbankan. Kenapa saya memilih organisasi? Karena saya percaya 10% UKT yang saya bayarkan itu untuk pengembangan diri saya. Dan pengembangan diri itu didapatkannya dari organisasi. Nah, jadi dari organisasi itu kita belajar banyak hal lah. Terkait dengan bagaimana berdinamika, terkait bagaimana nantinya problem solving, karena dalam organisasi itu tidak pernah organisasi itu berjalan dengan mulus-mulus saja. Akan ada masalah, akan ada goncangan, karena saya menganggap sebuah organisasi itu seperti kapal berlayar yang akan dibawakan oleh nahkodanya. Tidak mungkin lautan itu sangat tenang kan, lautan itu penuh dengan ombak, penuh dengan badai. Bagaimana kita mengantarkan diri kita yang tergabung dalam organisasi itu untuk melewati badai tersebut, melewati lautan ombak tersebut. Nah itulah kenapa ketika kita udah melewati ombak tersebut, maka dengan gerimis-gerimis kecil, masalah-masalah kecil yang ada di lingkungan perkuliahan, di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat, kita udah terbiasa, karena udah terbiasa dalam organisasi tadi. Itu kenapa saya menganggap organisasi itu penting. Tak kalah keren dari Gubernur BEM-nya, Chandra Hariguna selaku Kepala Dinas PSDM atau Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa BEM FISIP UNIF juga bisa dijadikan contoh untuk kalian kalangan mahasiswa. Di tengah sibuknya fase menyusun skripsi, magang, organisasi, Chandra tidak lupa dengan tanggung jawabnya sehari-hari loh. Untuk kesibukan saya sendiri, saya tinggal di masjid di dekat Universitas Bengkulu. Dan saya juga sekarang lagi magang di Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Dan juga saya sibuk di kegiatan organisasi kampus. Dan saya juga lagi sibuk dalam penyusunan skripsi. Itu untuk kesibukan saya sekarang. Kuliah, magang, skripsi, organisasi, dan masjid, jadwal seorang Chandra memang padat sekali. Tapi dengan memanajemen waktu yang tepat, semua bisa Chandra lakukan. Saya sendiri dalam manajemen waktu, dikarenakan saya sekarang magang dan juga dalam tahap penyusunan skripsi dan juga masih tetap aktif di organisasi, kita bisa mencari sela waktu. Semisal kita lagi magang, kita sembari melakukan penyusunan skripsi, dan juga sesudah magang kita tetap aktif di kegiatan organisasi dalam kegiatan kampus dan tetap berpartisipasi dalam tanggung jawab pribadi tadi yang sekarang saya juga tetap berada di masjid sebagai penjaga masjid. Saya tetap bertanggung jawab di situ dengan kesibukan. Intinya kita harus tetap bagi waktu lah, karena mengingat waktu itu ya sangat berharga. Nah, itulah dia tadi kisah inspiratif dari dua mahasiswa Universitas Bengkulu. Semoga
Kisah inspiratif ini bisa menginspirasi teman-teman yang sedang menjalankan skripsi dan sibuk dengan organisasi untuk tetap semangat dan tidak menyerah. Saya Januventresya Velia melaporkan.